Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Saya harap semuanya baik-baik saja, sehat walafiat. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmatnya, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat iman, dan nikmat Islam yang ada di dalam hati kita. Dan tidak lupa kita kirimkan salawat serta salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang telah membawa kita dari alam jahiliyah menuju alam Islamiyah seperti yang kita rasakan sekarang ini. Hari ini pertemuan kedua untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia di kelas 7 pada bab 1 teks deskripsi. Sebelum masuk ke materi selanjutnya mengenai unsur kebahasaan teks deskripsi, akan saya bahas sedikit materi sebelumnya. Yang pertama, pengertian teks deskripsi. Menurut Pusat Bahasa tahun 2008, deskripsi adalah pemaparan atau penggambaran dengan kata-kata secara jelas dan terperinci. Teks deskripsi adalah teks yang gagasan utamanya menggambarkan suatu objek atau peristiwa secara jelas dan terperinci, sehingga pembaca seolah-olah dapat melihat dan merasakan hal yang digambarkan oleh penulis. Teks deskripsi dibuat dengan melibatkan kesan panca indera dan menggunakan kata-kata yang melibatkan emosi. Tujuan hal ini adalah agar pembaca memperoleh gambaran yang jelas mengenai suatu objek atau peristiwa. Ciri teks deskripsi. Teks deskripsi memiliki ciri-ciri khusus yang membedakan dengan jenis teks lainnya. Ciri-ciri teks deskripsi adalah sebagai berikut. Yang pertama, ciri tujuan. Yang kedua, ciri objek. Dan yang ketiga, ciri isi. Ciri tujuan. Teks deskripsi bertujuan untuk menggambarkan suatu objek atau peristiwa secara rinci dan konkret. Dengan demikian, pembaca seolah-olah melihat, mendengar, dan merasakan hal yang digambarkan oleh penulis. Yang kedua, ciri objek. Objek yang digambarkan bersifat khusus, berbeda dengan objek lain, dan pendapat yang dikemukakan berasal dari sudut pandang pengarang. Misalnya adalah dalam teks berjudul Sekolahku, objek yang digambarkan adalah sekolah tempat menuntut ilmu. Yang ketiga, ciri isi. Isi teks deskripsi bersifat personal, sehingga penggunaan kata-kata di dalamnya melibatkan emosi pembaca. Teks deskripsi menggambarkan suatu hal secara konkret serta didukung dengan penggunaan kata-kata khusus. Selanjutnya, jenis teks deskripsi. Berdasarkan bentuknya, teks deskripsi dibedakan menjadi dua, yaitu teks deskripsi yang berdiri sendiri dan teks deskripsi yang menjadi bagian dari teks lain, contohnya novel, cerpen, iklan, dan lain sebagainya. Struktur teks deskripsi.
Struktur teks deskripsi ada 3. Yang pertama, identifikasi atau gambaran umum. Yang kedua, deskripsi bagian. Dan yang ketiga, kesan atau kesimpulan. Kita bahas poin pertama, identifikasi atau gambaran umum. Identifikasi atau gambaran umum berisi nama objek yang dideskripsikan, lokasi, sejarah berdirinya, makna nama, serta pernyataan umum tentang objek. Itu penjelasan poin pertama atau isi dari gambaran umum pada teks deskripsi. Yang kedua, deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi perincian objek berdasarkan tanggapan subjektif penulis. Perincian dapat berisi apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan oleh penulis. Deskripsi bagian dapat dikembangkan sebagai berikut. Ada 4. Yang pertama, deskripsi bagian berdasarkan ruang. Deskripsi bagian ini berisi rincian bagian-bagian ruang objek yang dideskripsikan. Misalnya adalah penulis mendeskripsikan bagian depan, bagian tengah, bagian belakang. Perincian ruang menyebutkan nama ruang dan ciri-cirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, deskripsi bagian berdasarkan anggota objek. Deskripsi bagian ini berisi rincian anggota dari suatu objek yang dideskripsikan. Misalnya adalah gunung digambarkan berdasarkan kaki gunung, lereng-lereng, puncak, serta hewan dan tumbuhan yang hidup di dalamnya. Yang ketiga, deskripsi bagian berdasarkan proses sesuatu berlangsung. Deskripsi bagian ini berisi rincian bagian awal, inti, dan penutup dari suatu peristiwa. Misalnya adalah mendeskripsikan awal, puncak, adegan, dan penutup dari suatu pementasan. Yang terakhir, yang keempat, deskripsi bagian berupa pemfokusan. Deskripsi bagian pemfokusan ini berisi bagian yang paling disukai dari suatu hal yang dideskripsikan. Contohnya adalah bagian yang paling saya sukai dari pegunungan ini adalah pemandangannya. Kita dapat melihat hamparan hijau sawah dan bunga-bunga yang bermekaran. Dan selanjutnya, poin ketiga dari struktur teks deskripsi adalah kesan atau kesimpulan. Kesan atau kesimpulan berisi penegasan dan kesan umum penulis. Contohnya adalah rumah adat Tongkonan merupakan salah satu kekayaan budaya yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita wajib bangga memiliki warisan budaya yang unik dan bernilai seni tinggi. Rumah adat Tongkonan adalah warisan budaya yang perlu kita jaga. Itulah tadi penjelasan dari materi sebelumnya atau materi minggu lalu. Minggu lalu kalian sudah catat, jadi tidak perlu dicatat kembali. Yang perlu kalian catat adalah pembelajaran berikutnya. Selanjutnya, poin C mengenai unsur kebahasaan teks deskripsi.
Sebelum lanjut ke videonya, silakan tekan tombol like dan subscribe bagi yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya dan bisa share ke semua media sosial kalian. Di dalam unsur kebahasaan teks deskripsi, ada dua hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ciri kebahasaan, dan yang kedua, ciri penulisan. Di dalam ciri kebahasaan, ada beberapa poin yang harus diperhatikan lagi. Yang pertama, menggunakan kata bermakna khusus. Kata umum adalah kata yang memiliki makna luas. Kata-kata yang termasuk kata umum disebut dengan hipernim. Sementara itu, kata khusus atau hiponim adalah kata yang ruang lingkup atau cakupan maknanya lebih sempit. Contohnya adalah kata umum warna dapat dirinci menjadi kata khusus, yaitu merah, kuning, hijau. Selanjutnya yang kedua, menggunakan kalimat yang berisi penjelasan terperinci. Contoh kalimatnya, rumah Ahmad berada di depan rumahku, di mana di halaman rumahnya terletak pohon rambutan yang membuat suasana terasa segar. Bunga-bunga menghiasi depan rumah Ahmad. Dinding rumah Ahmad berwarna biru dengan pintu dan jendela yang berwarna hitam, serta lantai keramik yang berwarna putih bersih, membuat rumah rapi sangat enak dipandang. Di dalam rumah Ahmad, posisi barang-barang sangat diperhatikan, sehingga semua barang tertata rapi. Lantainya bersih serta harum ruangannya memanjakan hidung. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kata-kata yang membuat pembaca seolah-olah dapat melihat, mendengar, dan merasakan objek yang dideskripsikan. Contoh kata yang seolah-olah melihat yaitu rambutnya panjang dan berwarna hitam. Contoh kata yang seolah-olah mendengar, terdengar suara lirih memanggil. Contoh kata yang seolah-olah merasakan, rasa angin sepoi-sepoi menyentuh kulit membawa hawa sejuk. Yang keempat, menggunakan kata sinonim dengan emosi yang kuat. Contohnya adalah kata ikhlas disinonimkan dengan tulus atau rela. Yang kelima, menggunakan majas untuk menggambarkan objek. Majas adalah gaya bahasa berupa perumpamaan atau kiasan yang digunakan untuk memperindah kalimat. Contohnya adalah angin bertiup kencang, menerjang segala sesuatu di sekitarnya. Yang keenam, menggunakan kata ganti orang. Nah, itulah poin-poin dari ciri kebahasaan. Sekarang yang kedua, ciri penulisan. Ada 3 poin. Yang pertama, penggunaan huruf kapital, tanda koma, dan tanda titik. Yang kedua,
penggunaan kata depan di dan awalan di. Yang ketiga, penulisan kata berawalan men. Oke, saya jelaskan satu persatu. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama diri dan nama objek geografi. Contoh, Selat Karimata. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur terperinci. Contoh, Pantai Parangtritis berada di Kecamatan Klaten menggunakan koma. Kabupaten Bantul. Tanda titik dipakai untuk mengakhiri kalimat. Contoh, Tari Saman berasal dari Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Titik. Kedua, penggunaan kata depan di dan awalan di. Kata depan di berfungsi sebagai kata depan jika diikuti dengan kata tempat, arah, atau keterangan. Penulisan kata depan dipisah dengan kata yang mengikutinya. Contoh, di bawah. Tulisan di dengan bawah terpisah karena bawah menunjukkan arah. Kemudian di rumah. Penulisan kata di dengan rumah terpisah karena rumah menunjukkan suatu tempat. Selanjutnya, kata depan di sebagai awalan berfungsi sebagai imbuhan pada kata kerja pasif. Penulisan awalan di ditulis serangkai atau tersambung dengan kata yang mengikutinya. Contoh, dirawat. Tulisannya tersambung karena kata di berfungsi sebagai imbuhan atau awalan. Kemudian dijaga. Selanjutnya yang ketiga, penulisan kata berawalan men. Awalan men luluh jika diikuti oleh kata dasar yang berawalan huruf K, T, P, S. Misalnya adalah men tambah kata dasar pengaruh. Huruf P termasuk fonem. Jadi dia lulu atau hilang atau berubah. Jadi men tambah pengaruh tambah i. Jika digabung dibaca memengaruhi. Huruf P-nya luluh atau dia menghilang. Yang kedua, awalan men tidak luluh jika diikuti oleh kata dasar yang berawalan K, T, P, S berupa kloster atau konsonan rangkap. Contohnya adalah memprakarsai. Dia tidak luluh apabila ada dua konsonan yang berjejeran. Contoh, men tambah prakarsai. P sama R merupakan konsonan rangkap. Jadi dia tidak luluh. Tetap dibaca memprakarsai. Demikian materi pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan dipahami dan dipelajari baik-baik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.